Hey, what's up man? Mana kabar kalian? Sudah siap menghadapi PSBB? Oke guys, gua sekarang lagi ada di tempat yang sangat seru dan keren banget. Ini adalah Wear in Asia. Dia ini gerai offline dan online O2O. Jadi yang menyediakan berbagai macam barang, utamanya adalah lifestyle, traveling, juga ada gadget juga. Ya pokoknya yang menunjang gaya hidup lo yang suka traveling itu ada di sini semua. Nah, di sini kita akan touring. Sebenarnya touring. Kita akan melihat tokonya atau gerainya apa aja sih sebenarnya barang-barang untuk lifestyle ini, menunjang lifestyle yang kekinian, wes gitu. Tapi gue nggak sendiri, gue akan langsung ketemu sama yang punya tokonya. Wes, masuk. Wih, gile, luar biasa. Oh ya, mantap. Bang, udah bro, gue bisa ya. Kita sudah menerapkan ini ya. PSBB ya. PSBB. PSBB. Apa namanya ini? Ya protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Ya, oke. Ini adalah Andre, dia adalah CMO-nya. CMO itu apa? Chief Marketing Officer. Wih, gila serem banget. Dia adalah CMO dari Wear in Asia. Oke, Andre. Mungkin lu bisa kasih jelasin dikit ini. Toko lu gede juga ya? Lumayan, ya 3 hektar. 3 hektar ya? 3 hektar. Oke, iya ini Wear in Asia ini apa gitu? Oke, Wear in Asia sebenarnya ini e-commerce. Kita website-nya namanya wia.id untuk keperluan traveling equipment atau enggak lifestyle equipment lah. Jadi mulai dari lo kalau keluar negeri atau jalan-jalan suka bikin konten, kita ada drone, ada action camera, ada kamera. Terus lo kalau gaya hidupnya aktif, ya ada smartwatch dan tas gitu loh. Kurang lebih itu. Gitu. Bagus juga nih dompetnya, Pak. Bagus Pak. Bagus ya. Oke, kita langsung aja apa namanya ini ya ngeliat-ngeliat barang-barang yang ada di toko lo apa aja. Kita mulai dari sana Wina. Boleh. Jadi ini tokonya buat cowok cewek ya? Cowok cewek. Cowok cewek. Nah ini gua tahu nih, ini tas National Geographic yang buat fotografer ya? Betul, ini buat fotografer. Oh, bawa kamera ini ya? Bawa kamera. Ini pasti ori ya di sini semuanya ya? Pasti ori. Nggak ada yang apa-apa ya? Apa-apa. Nah ini berapa dia harganya? Ini kira-kira ya di atas 1 juta lah. 1 juta. Ya iyalah. 2 juta ada? Ada ini 2 juta. Ya di atas 2 juta dong berarti. Ini cukup mahal nih Pak, tas National Geographic yang dia punya emang buat fotografer yang suka alam bebas ya? Betul, untuk eksplorasi gitu. Lu suka foto ini owa Jawa atau apa gitu? Owa Jawa. Bisa tuh. Oke, terus ini apa nih? Ini sama nih National Geographic? Sama, ini semua National Geographic. Oh, ini semua National Geographic? Benar. Tajam Pak. Iya. Jadi macam-macam ini buat cewek? Ya, cowok juga bisa. Oh, cowok juga bisa ya? Oh, ini tas lebih kepada sling bag nih sebenarnya? Ya, semacam sling bag. Oh enggak Pak, ini Pak. Ini gimana sih ada ini? Ini backpack juga. Gimana sih? Ini seri Afrika kalau nggak salah nih. Seri Afrika apa keunikannya nih? Ini ya motifnya aja. Oh, motifnya aja. Coklat-coklat gitu. Tapi Nat Geo rata-rata emang warnanya kecoklatan ya? Betul, kayak brandingan mereka kan memang kayak safari-safari gitu kan. Safari. Ini coklat nggak sih? Mau kacamata dulu. Abu-abu nih Pak. Oh, coklat? Ya gitulah ya begitu. Kayak di safari gitu. Iya, oke. Nat Geo, terus ini ini apa nih? Ini Manfrotto ya mungkin. Oh, Manfrotto sama juga ya? Teman yang tahu kamera ya pasti tahu Manfrotto lah ya. Dari tripod sampai tas juga ada. Ini buat bawa kamera dan lensa juga ya? Betul. Ini masih mahal juga nih pasti? Relatif lah. Mahal itu relatif ya? Mahal itu selalu relatif. Kalau misalnya harga 2 juta tapi bisa pakai 5 tahun kan ya. Oh gitu. Kalau orang kaya mikirnya gitu Pak. Beli 2 juta yang pakai tapi dipakai 5 tahun. 5 tahun. Mahal. Ini berapa sekitar berapa nih? 2 jutaan ada itu. Ini 2 juta juga? Hampir lah. Hampir. Gila. Nah, kalau ini gue tahu nih. Ini adalah LBB. Nah, ini local pride. Local pride. Jadi ini adalah merek lokal, Life Behind Bars namanya. Dia ini adalah produsen yang bikin tas untuk sepeda ya? Ya, gaya hidup ini ya, bike cyclist lah ya, bike messenger. Ya. Urban cyclist, bike messengers. Karena dia juga support juga bike messenger di Indonesia ya? Betul. Dan bahkan gue pernah lihat mereka itu kayak ngedukung World Cup-nya bike messenger Pak. Oh. Jadi kebetulan tahun lalu itu gue lihat ada di PRJ, mereka ada kayak semacam World Cup-nya. Mereka kayak semacam sponsornya gitu. Jadi mereka kayak benar-benar
brand yang punya filosofinya untuk ya cycling. Nanti kalau misalnya lo baru mulai cycling atau hobi cycling, ini adalah merek lokal yang perlu dipertimbangkan. Benar. Dan bangganya itu lokal ya. Dan mereka tuh berani kayak pasang badan, pasang harga gitu. Nah, ini ABB ini yang tipe gede ini ya. Tipe gede Messenger. Messenger tipe gede ini. Ini bisa buat laptop sekitar 15 ada kali. Iya, ini lebih sih ya kayaknya. Karena prinsipnya mereka kan buat bawa barang banyak ya Messenger gitu. Makanya dia strapnya bahannya juga bagus. Betul. Si ABB ini. Dan dalamnya itu kedap air. Kedap air benar. Kalau ini gue suka juga merek namanya Chrome Industries. Oh, Chrome Industries. Chrome Industries itu. Bukan Industries ya, Industries. Chrome Industries. Nah ini gue punya nih, gue beli juga di sini kemarin. Iya deh. Benar. ABB. Tapi yang sling ya, tapi bukan yang ini ya. Punya yang warna hitam. Lu punya ini ya, yang lu punya reflektif. Kalau reflektif. Iya. Jadi ini enak karena dia buat daily use. Lu bawa handphone, lu bawa kamera pocket, lu bawa GoPro untuk traveling di perkotaan itu enak ya. Yang lightweight lah. Yang lightweight. Dan dia juga ada strapnya di sini. Jadi akan nahan badan lo, nggak kemana-mana. Ini gua seneng banget. Cuman dan dia nih kerennya dia punya ini magnetik kan dia? Iya, itu. Nah, ini magnetik nih. Apa namanya nih? Magnetic buckle. Bakalnya ini magnetik. Ini keren banget nih. Inovatif. Harganya berapa? Yang ini gopek. Betul kan? Betul. Yeah. Kalau ini buat tas yang lebih kecil yang lagi ngetren ya. Dia pakai velcro di sininya. Cuman memang ABB ini kalau menurut gue ya space-nya sama storage-nya nggak terlalu gede ya. Storage-nya nggak terlalu gede, cuma dia emang mengutamakan kualitas bahan. Karena bahannya dia nih anti air banget, dan dia tebel banget, dan dia kuat banget. Jadi istilahnya lu pakai itu sampai lama dia akan tahan gitu. Betul. Karena kan emang buat di jalanan dia mereka gitu. Di jalanan kena panas, kena hujan. Dan yang ngebanggain lagi ini lokalnya nggak cuma di Indo tapi mereka juga ekspor ke internasional ya. Internasional gitu. Jadi Asia sama Amerika gitu mungkin bisa cek di Instagram mereka banyak sih. Jadi kayak salah satu brand lokal yang membanggakan lah, makanya kita pengen kolaborasi juga sama mereka. Oh iya. Udah diakui internasional lah gitu. Betul. Ini suatu apa nih Pak? Ini Kin, kalau lo tahu Kin teman-teman nggak tahu. Kalau yang tahu dunia outdoor mungkin kan tahu namanya brand Kin. Nah mereka tuh pengen ya penetrasi industri sneakers kan $1 billion industry kan. Jadi kayak mereka bikin versi ya ini untuk menyasar itu. Kalau di Jepang ini udah masuk Atmos. Kalau teman-teman yang suka sneakers kan pasti tahu toko retail Atmos yang terkenal. Nah mereka ada kolaborasi sama Atmos, tapi ini bukan yang versi Atmos. Tapi mereka ini kayak lini yang memang ditargetin buat pecinta sneaker. Gitu. Ini dari mana brand? Kin dari Amerika. Gitu. Apa keunggulannya? Keunggulannya sih ya selain nih jaring-jaring ini kan kalau ini ngomongin desain ya. Desain itu ya. Mereka itu udah kayak terkenal ya bahannya lah, durability-nya brand outdoor kan udah pasti yang mumpuni juga gitu. Berapa ini harganya? Itu 2.100.000. 2.100.000 Pak. Mahal juga ya Pak? Ya, relatif. Karena kalau kita dengan sneakers terakhir gue ada di update temen Nike Dior berapa? 100 juta ya. Itu yang low cut. Yang high cut 200 juta. Mas, 200 juta? Ya. Sneakers gitu. Gue tukeran sama mobil gue. Kalau ini apa? Ini lokal. Ini lokal brand nih? Ya, ini Theodore. Dia ya harganya 200 ribuan lah buat teman-teman yang masih ngampus, itu kayaknya accessible lah. Oh 200 ribu ini? 200 ribu. Oh ada yang murah juga di tempat lo ya? Oh ada. Ini 2 juta. Ternyata ada 200 ribu Pak? 200 ribu. Gitu. Local brand. Ini adalah daily pack atau school backpack ya? Ya, school. Anak-anak sekolah juga bisa pakai. Dan dia punya ini, Anda tahu ini fungsinya buat apa? Nah ini bukan, ini buat koper. Luggage handle. Jadi kalau punya koper, lo taruh sini, ditaruh aja jaringnya, gitu. Buat traveling berarti ini juga oke. Oke, kalau misalnya travel yang deket-deket, ini masuk 13 inch laptop masuk. 13 inch laptop masuk. Karena gue punya juga. Oh, lu punya juga? Oh, banyak ya, lumayan lah. Untuk tebal juga dia punya ya? Untuk kelasnya 200 ribuan. Untuk kelas 200 ribuan oke ya? Warnanya biru ya? Ya, warnanya macam-macam. Oh, gitu. Nah, dia ada di depan lagi ya. Mau dipasang yang 200 ribu gitu. Ya. Biar pas masuk biar pas masuk. Oh, yang 200 ribu jangan ini doang Mas ya. Ya, gitu.
Oke, kenalin. Ini gue tahu nih kenalin nih. Ini dari Bandung nih. Dari Bandung nih. Dari Bandung ini bagus nih. Dia punya barang. Dengan yang bahan-bahannya kampas nih kayak gini. Benar. Signature yang mereka. Signature mereka kayak gini. Kalau misalnya teman-teman suka yang kayak gini nih, kenalin kualitasnya oke ya. Kualitas oke, gitu. Nah, ini yang aneh Pak. Kenapa ada tas jasusan di sini? Nih kombinasinya khusus buat orang Indonesia banget nih kan biasa suka pakai kalau tanya beli tas ada rain cover ya karena kan naik motor suka hujanan gitu. Nah ini rain covernya udah dijahit. Jadi ya udah nggak usah nanya lagi ini udah ada rain covernya. Gitu. Gitu ya. Enggak, ini tas dari mana nih Pak? Ini dari sebenarnya Singapura. Dari Singapura ya? Gitu. Jadi udah nggak bisa dicopot loh rain covernya, mohon maaf nih. Ya, jadi nggak ada, nggak ada usia, emang desainnya. Emang desainnya kayak gitu. Ini tas laptop. Tas laptop yang lu nggak usah tanya lagi rain cover gua di mana, gitu. Udah masuk ya. Benar. Dan dia sistemnya dia adalah bolong gede ini. Maksudnya dia kompartemennya luas. Jadi cocok kalau buat yang suka bawa banyak macam-macam barang. Apalagi yang kayak kalau kesehariannya naik motor ya, ini sih pasti baju ganti, jaket, di dalam masuk lah situ. Oh benar juga ya. Gitu. Walaupun secara dipandang emang ya jas hujan. Jas hujan, tas hujan. Ini gerimis, ini Range. Ini Range. Tadi apa ini Range ini? Kalau Range ini dari Denmark dia. Jadi kalau lo pegang nih beneran jas hujan sekarang. Kalau itu kan depannya doang tuh kayak jas hujan, ini beneran satu badan tasnya ini inspirasinya dari jas hujan. Makanya Range. Simple banget kan? Terus tagline-nya drip merembes. Gitu. Tapi merembes kan? Hah? Enggak merembes ya? Gitu. Jadi bagian yang kayak karetnya ini ya layaknya bahan anti hujan. Jadi berarti ini kayak dalam talas nih ya? Ya, dia kan turun ya? Betul. Keren ya? Ini ada versi mininya juga ya? Versi hip-nya. Pinggang. Nah, ini berapa? Yang ini ya hampir 2 lah, hampir. Kok semuanya harganya 2 juta sih Pak? Hampir. 2 jutaan tuh Range ya? Kalau yang ini? Ini sejutaan. Ini sejutaan? Mendingan 2 juta Pak, dapatnya gede Pak. Nah ini apa lagi? Ini sama, tapi sama? Ini versi messengernya. Oh ini versi messenger? Versi messenger. Oh iya, dari Denmark ya? Range, aduh gila. Aneh-aneh coba ya, barangnya. Lo menentukan barang untuk dibawa ke sini gimana biasanya? Kadang ada sisi bisnisnya, marketing, tapi kadang sih ya gue suka nih, terus kayak ada selahnya, ada orangnya juga terbuka untuk kolaborasi ya baru kita. Ini. Lo suka ini Pak? Yang Range? Suka ya? Suara lo emang oke lah. Aneh-aneh. Nah ini versi backpack dari si LBB ya? LBB. Ini roll top ya modelnya? Ini roll top benar. Nah roll top itu maksudnya tasnya kalau dibuka meninggi lah. Meninggi. Sesuai keperluan. Jadi lu bisa masukin semuanya anduk, mandi semuanya sampai tinggi banget. Gitu. Karena inspirasinya buat ya ini bike messaging kan bawa barang kan bawaan banyak gitu. Pot bunga. Iya. Kayak abang-abang GNL lu bayangin kan mesti banyak bawa apa? Nah ini tasnya. Tapi ini versi premium rush kalau pada pernah nonton. Gila. Wah ini apa lagi nih Pak? Ini Fjäraken nih tote bag. Tapi ada apa nih bacanya? Fjäraken. Kayak buang udah dikit kan Pak. Dari Swedia soalnya. Ya ini udah pasti orang terkenal banget ya. Ini versi yang lini yang terkenalnya dari Fjäraken, si versi Kanken ya? Ini sebenarnya tas sekolah dulu tahun 70-an. Gitu. Tapi kalau nggak salah dia keunikannya tuh dia ini ramah lingkungan, benar? Salah satu perusahaan yang memang tiap kali produksi mempertimbangkan itu lingkungan ya. Tetap sih tiap ada produksinya masih ada kayak carbon footprint pasti, tapi mereka mereduksi gitu. Itu DNA brandnya kayak gitu. Karena mayoritas barang-barang yang segmentasi buat outdoor mereka pandangannya agak ke depan untuk alam. Ke depan, bukan ke kiri ke kanan, ke depan gitu. Ini buat bocah. Ini buat bocah, buat cewek yang masih kayak bocah bisa. Kayak gitu ya? Iya, bisa. Bisa ya? Berapa kalau yang ini? Ini yang berapa kayaknya? Yang ini sih 1,5an, ini 1,1 karena lebih kecil kan. Oke. Kalau yang ini satuan juga nih. Ini satu juga? 1,5. Ini satu juga nih, volume kecil gini. Iya. Karena bahannya sih kalau di bahannya ini ya nggak 100% waterproof tapi ya lumayan. Kayak nahan-nahan cuman percikan. Ini buat tas, bukan buat sarang.
Ini ya anak-anak bisa tapi mostly cewek sih. Nggak maksud cewek, iya sih. Ngapain gue pakai ya? Namanya pink Pak. Oke, apa lagi? Ini tas apa? Bukalapak atau bukan? Iya, warnanya Bukalapak. Warnanya merah ada paknya, Pak. Ini sama juga VR Rabbit karena DNA mereka kan dunia outdoor kan. Oh. Jadi ini versi kaipak gitu. Oh, kaipak. Kaipak. Ya. Awas Pak, kalau pakai tas ini ntar dikira karyawan Bukalapak. Merahnya Bukalapak. Merahnya Bukalapak kan. Gitu. Oke. Nah, ini nih. Nah. Coba diambil nih. Bisa nggak deh? Jadi dulu itu ini gua temuin di yang startup itu yang buat pokoknya situs yang buat Kickstarter. Ya. Kalau nggak salah gue temuin ini tuh di Kickstarter Pak. Jadi dia ngerancang tas yang anti maling. Karena apa? Karena dia bukanya ada di belakang sini. Jadi sini nggak ada kantong sama sekali. Jadi kalau naik komuter atau naik apa-apa, naik komuter umum itu dia bingung kan? Bingung nih gimana nih caranya? Di mana? Nah, ternyata tapi belum itu launching udah banyak bajakannya Pak. Bener-bener. Kalau bisa dilihat yang bajakannya kayak petot-petot gitu. Iya, itu. Gitu. Gue sempat beli soalnya, gue penasaran soalnya. Gila. Tapi ini aslinya ya? Ini aslinya. Ini perusahaan Belanda, desain di Belanda. Di Belanda. Gitu. Oh, iya ya maksudnya dari bahannya udah beda banget sih. Ini yang palsunya baru gue beli, ini udah banyak ngelupas Pak. Jahitannya keluar-keluar ya. Iya beda banget. Ini ya, bener. Kok Bapak belinya palsu sih, Pak? Pengen tahu. Tapi jangan ditiru ya. Kalau ini berapa Tente? Kalau ini 1 jutaan juga, 1,5 kalau nggak salah. 1,5 juta. Untuk komuter, buat kantor, ya. Nah, ini untuk mereka yang suka olahraga ya. Yang suka olahraga dan suka memantau apa yang ada di waktu olahraga itu ngapain aja, denyut jantung segala macam. Ada Fitbit. Macam-macam ya. Macam-macam. Charge, Versa 2. Dan ini Suunto. Ya, Suunto. Ini smartwatch. Semuanya Suunto 3 sama si Versa ini smartwatch. Kalau yang ini activity tracker lah ya. Activity tracker. Versa-nya smartband. Harganya mulai dari berapa nih Pak? Mulai dari itu mulai dari 2,899, 2,9. Ini 2,9. 2,9. Oh mahal Fitbit. 2,9 gitu. Karena dia ada ini heart rate-nya. Sebenarnya sih kan bedanya activity tracker yang kan 300 ribuan juga ada ya. Tapi ya presisinya sih yang beda. Gitu. Presisi heart rate-nya. Presisi heart rate-nya. Oke, sip. Kalau ini Garmin. Ya, Garmin. Ini Garmin apa ini Pak? Garminnya ini ada dari yang Forerunner 45 yang buat lari, terus ada juga yang buat lari tapi pakai musik. Nah, terus ada juga ini yang agak semi lifestyle tuh si Garmin Venue. Aktif banyak sih Pak sebenarnya. Iya. Tergantung kebutuhannya. Kalau ini apa nih Pak? Waduh, nih Pak dulu nih. Ini harganya ini Garmin Fenix 6 Pro Solar ya Pak ya? Oh iya. Berapa harganya Pak? Itu 13,5 Pak. 13,5 ya? 13,5. Gua tahu nggak Pak harganya sekian? Ini baru dipinjemin Pak. Oh, oke. Nah ini make sure Bapak kalau udah punya ini jangan cuma buat dibawa jalan-jalan. Oh, gitu Bapak ya? harus bergaya hidup aktif juga. Oh gitu ya? Naik gunung, naik lembah gitu. Karena Garmin itu kan kayak yang tahu kan mungkin niche ya, kayak nggak semua orang gitu. Lu mau bergaya pakai Garmin, mendingan jangan pakai Garmin karena modalnya 13 juta kan. Mungkin ada brand lain yang orang awam lebih tahu gitu. Tapi kalau pakai Garmin tuh lu pakai buat teknologinya sebenarnya, buat gitu. Kenaikan elevasi, GPS gitu. Jadi emang berat orang-orang yang aktif gitu ya? Betul. Adventure. Gitu. Berarti saya nggak pantas nih Pak. Pak, adventure-nya terakhir kemana Pak? Ke kolam renang Pak. Gitu ya. Jadi ini Garmin 6 Fenix 6 Pro Solar. Jadi lu mesti di bawah matahari terus biar nyala. Kayak Tesla lu lama-lama. Bener. Jadi dia layarnya nggak sentuh tapi emang dia bisa buat daya tahannya bisa lebih lama ya. Betul. Kalau naik gunung dan bisa nge-track macam-macam. Ada GPS-nya juga. Betul. GPS baca doang sih itu. Jadi, ya. Ini lucu nih Pak. Ini apa nih? Ini penting nih. Karena sekarang jangan sampai kita kehausan. Betul. Ini tumbler namanya Day of Tumbler dari Kinto mereknya Pak. Kinto Kinto itu
sebenarnya brand homeware dari Jepang. Oh, oke. Tapi kita bawa ke sini itu tumblernya. Lucu ya? Warnanya macam-macam. Ini bisa tahan panas, tahan dingin 6 jam. Berapa kayaknya? Ini kebetulan lagi diskon dari 600-an ke 520 ribuan. 520.000 dari 600.000. Ya. Baik, oke, siap. Ada telepon dulu, Pak? Ah, nggak usah. Oke, ini ada macam-macam nih. Ini apa aja nih, Pak? Kamu jualan dompet juga nih, macam-macam. Benar-benar. Dompetnya ini lokal dari Waltz. Ini lokal? Iya, Waltz itu dari Bandung kalau nggak salah. Berapa nih? Ini 200 ribuan. Ada 200 juga? Kadang kalau lagi diskon 100 ribuan. Promo curian. Gitu. Nah terus ini juga lokal, ini press play. Ini boleh dibilangnya ini card holder lah ya. Card holder. Buat bisnis juga ya. Kalau ini buat apa sih kayak gini? Dompet ini sih kalau lu pada yang nggak suka dompet gede. kulit, ini ya ini bukan gede, ini gede juga sih. Apa ini? Isinya doang mas? Ini kok kayak dompet mama ya, Pak? Bukan? ya emang kayak buat cewek sih. Oh, buat cewek ya? Oh ya. Cewek. Bagus sih. Gitu. Kalau ini buat cowok? Nah itu ya lebih Cowok ini kartu nama nih, Pak? kartu nama. Kartu kredit? Juga bisa. Ya juga bisa sih? Bisa ini. Oh, Beneran bisa. Oke, lanjut. Dompet mulai dari 200.000 juga ada. 200 ribu ada. Yang termahal berapa dompet? Dompet ya, ini Kiowa, ini merek lokal semuanya sih di sini. Ini ada yang 300 ribu. 300.000. Tapi dengan 300 ribu, biasa kan kalau misalnya brand internasional masih sintetik. Kalau ini ada yang 300 ribu udah Kulit aja. Ya, genuine leather. kan tiba duit banyak pak. Mesti di Indonesia tuh yang kulit nggak terlalu mahal mesti. Harusnya ya, harusnya. Oke, ini adalah GoPro tapi isinya BO. Ya ini, mohon maaf ya GoPro. Lagi diisi. tapi ada nih, tenang. Ini masih ada nih aksesoris GoPro, Pak. Nah, ini kita ada aksesorisnya nih. Tapi kita ada review kok GoPro. Ya, ini brand Olufsen ya. Iya. Sip. Nah, kita ke segmen drone. Ini drone yang udah lama-lama sih ini. Ya, ini Osmo Mobile yang pertama, Mas. Masuk yang pertama. Ini Mas. dagingnya. Siap. Wah, ini yang kalau lo pengen kerja sama drone, ini yang paling recommended nih, Pak. Mavic 2 zoom sama kontrolernya. Bukan yang pro ya Pak? Kalau buat lu lebih asik yang zoom ya? Karena udah sama kontrolernya. Oh. Gak penting, Pak. Yang pro juga ada Pak. Enggak. Zoom itu lebih murah. Kalau buat secara fungsional dia bisa nge-zoom itu lebih oke sih daripada yang pro. Maksudnya yang pro tuh kalau lo kan benar-benar butuh gambar yang kualitas movie banget yang sih. sangat menuntut gitu. Tapi kalau misalnya buat YouTube atau buat apa si zoom juga udah oke. Tapi lebih oke lagi yang ini Mavic Air 2 tapi yang Fly More Combo. Ini the best ini. Lo jualan drone juga ternyata ya? Bener, justru kita awalnya salah satu yang bikin kita bisa jual sampai sekarang dimulai dari si drone ini. Jadi dulunya drone. Dari drone itu baru kita melebar ke lifestyle, travel. Awalnya ya ini Pak, baling-baling. Oke, ini Mavic Pro Flamer. Ini model lama nih kan? Dia model lama. Ini sekarang harganya berapa? Ini 13 juta ini. 13 juta. Ini punya gua, Kak. Gua masih pakai ini dan masih menjalankan tugas dengan sangat oke. Ini edisi yang platinum ya. Masih edisi platinum. Dia paling udah beda ya? Ya, beda sedikit sih. Ini ibaratnya mobil apa facelift ya? Facelift. Kalau yang 4 Pro sekarang masih banyak yang beli ya? Masih, tapi semenjak Mavic-nya ini makin banyak tipenya nggak sebanyak dulu sih. Dulu pas awal-awal kita masuk ke industri drone itu Phantom 3 Pro kan, itu banyak banget Phantom karena belum ada tandingannya Mavic. Sekarang sebagian pasarnya itu ke kanibal sama Mavic sih. Bener. Karena apa? Karena selain kualitas dari si drone, itu ukuran atau form factor itu ternyata sangat penting banget buat drone. Karena kalau traveling lu bawa banyak alat, itu dengan drone yang lebih kompak dan tapi hasilnya udah mendekati itu sangat membantu banget, Pak. Betul. Kita nggak butuh
orang Indo kan kalau lihat drone yang gede atau nggak kamera yang buat Oh iya, itu kayak, waduh, mas, udah izin belum mas? Izin. Padahal cuma buat IG story. Buat IG story doang, IG story udah pakai drone. Tapi tanya ini, kalau pakai ini Phantom 4 Pro, tasnya kayak gitu nih. Ya, memang agak bulky ya, jadi kayak Bulky barang bawaan lu. Karena bayangin, lu bawa backpack, tapi isinya cuma Phantom doang. Benar. Kalau bawa Mavic, lu bawa Mavic, bawa baju, bawa celana dalam, semuanya bisa masuk. Benar nggak? Benar-benar. Nah, sekarang ini kita ada di gudang. Ya, di gudang kecil-kecilan lah. Woi, kita ngapain di sini? Lu tadi mau lihat? Simpel ya jawabannya. Ya, Kayak ini mau lihat. semua barang-barang lo yang Jadi kita proses semua pemesanan-pesanan ya di sini untuk nge-packing di sini juga. Yap, tuh di meja pemberian. Sebenarnya bukan peti kemas sebenarnya. Peti kemas. Ya, jadi si WIA ini selain punya gerai offline, dia juga punya toko online. Sebenarnya memang justru kebalikannya. Perusahaan kita memang DNA-nya tuh e-commerce. Kebetulan suka banyak orang yang nanya dan barang-barang kita itu yang perlu orang ngecek langsung. Jadi makanya kita lihat experience store itu sebenarnya buat showroom aja sih. Gitu. Jadi intinya lo tetap transaksi di e-commerce ya. Betul. Di WIA.com. WIA.id. WIA.id gitu. Jangan salah dong Pak, malu-malu. Kan nanya Pak. WIA.id. Benar. Jadi intinya sih sekarang ini emang perusahaan itu harus O2O ya, online to offline. Jadi gimana caranya experience di toko online sama dengan experience untuk belanja di toko offline ya. Dan biasanya mereka datang ke toko offline itu untuk apa? Hanya untuk kayak pick up karena sudah bayarnya juga di online, atau enggak dia kayak double check sih, kayak misalnya oh ini warnanya bener nggak nih, kadang kan ada kalau foto suka beda ya warnanya gitu. Sama perlu asistensi dari tim kita untuk setting aktivasi kayak gitu sih. Jadi kamu masukin tanggal lain nggak bisa di sini Pak? Itu ya. tim kita Itu. gitu. Orang-orang kayak bapak makanya saya masih mesti sewa ruko Pak. Bener. Karena masih ada orang kayak bapak Pak. Bingung Pak. Beli jam 13,5 juta tapi nggak bisa tahu tanggal lahir. Betul. Karena masih ada orang kayak bapak, saya harus buka ruko. Iya benar gitu. Siap. Oke. Thank you udah ditemani Thank you sampai bercanda-bercanda ke toko kita eksportor. Oke. Beli nggak? Enggak. Lihat doang. Nanti kita beli online Pak kita Pak. Iya nggak? Karena ada customer-nya udah ekspor gitu kan. Betul. Ya oke. Jadi intinya kalau lo mau di mana nih lokasinya? Lokasinya ini di Sumarekon Serpong, Tangerang Selatan, di daerah Dalton Utara nomor 50. Ada koplangnya WIA Werinisia hitam putih. Oke. Jadi kalau mau datang langsung lihat produknya monggo, atau mau beli online juga silakan. Betul. Saya hanya menyampaikan saja. Oke. Betul. Siap. Oke, terima kasih udah nonton ini acara baru gerebek-gerebek ini. Gerebek ya. Nanti ada acara kayak gini lagi Pak. Oke, nanti ada acara kayak gini lagi pokoknya ya, yang benar lagi. Oke. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi. Until next time.